Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibbatillah, teman-teman, saudara-saudara seiman dan seaqidah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan waktu luang untuk bisa kembali silaturahmi, kumpul dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita terus kesehatan, memberikan kita terus waktu luang dalam rangka memperdalam agamanya, agama Islam tentunya. Kita selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah di atas petunjuk beliau. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan sesi minggu yang lalu, yaitu di selatan kita membahas praktik tentang bagaimana cara memandikan mayit, ya. Jadi kita harapkan semua sudah mengerti, jadi tidak bingung kalau ada saudara, keluarga, atau siapa yang mendahului kita, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itu tidak membuat kita bingung, ya. Hendaknya tidak membuat kita bertanya di saat kita mendapat musibah seperti itu, ya. Nah, itu cara memandikan. Alhamdulillah kemarin kita sudah praktikkan. Setelah mayit itu dimandikan, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkafani, dan hukumnya adalah wajib, ya. Mengkafani mayit hukumnya wajib. Dan insyaallah nanti kita akan praktekkan langsung, supaya nanti ketika kita ada keluarga juga, usahakan kita tidak bingung, ya, ini yang mana duluan, ini yang mana duluan, sehingga jadi tidak berjalan dengan baik, gitu. Nah, yang kita harapkan adalah ketika ada ilmu, insya Allah mengamalkan atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala akan mudah, ya, gitu. Baik, insya Allah untuk malam hari ini kita akan langsung dengan praktik supaya jelas semua, ya. Jadi tengah ini nanti kita minta dikosongkan, ya. Kita minta dikosongkan karena mengkafani mayit itu butuh tempat yang agak luas. Monggo, Mas. Nanti Kayaknya itu kebawahnya itu kita posisi memandikan, mengkafani itu harus membujur ke utara. Tidak ada nas yang menjelaskan dengan segi harus hadap kiblat atau apa, tidak. Enggak ada, ya. Nanti pas nyolatkan sama memasukkan ke kubur yang lahat baru itu. Ya, kalau memandikan sama ini pasti boleh. Oh iya. Baik, yang pertama adalah, ya, wa ishtaratu fil kafani ay yakuna satiran. Syarat yang pertama adalah untuk mengkafani itu hendaknya menutup aurat, satiran, ya. Tertutup, tempat tertutup, bukan di jalan raya, ya. Jadi di ruangan yang memang itu tempat tertutup. Ustahabbu ayakuna abyadan nadhifan. Dianjurkan menggunakan kain yang putih bersih, ya, putih bersih, tidak najis. Sawa'an kana jadidan wa huwal afdal aw ghasilan. Sama saja, baik itu kainnya itu baru atau sudah lama disimpan, ya, yang baru lebih afdal, ya. Baru lebih afdal. Wa miqdarul kafanil wajib thawbun yasturu jami'ul mayyit. Berapa meter? Mungkin ada yang bertanya berapa meter ukurannya? Apakah ada patokan? Ya, patokannya adalah sesuai dengan mayit, ya, sesuai dengan ukuran mayit, tidak terlalu lebar, ya, dan tidak terlalu sempit, ya, tidak terlalu kecil sehingga tidak menutup auratnya.
Intinya adalah menutup aurat, ya. Wal mustahabbu takfinur rajul fi thalathi lafaif. Dianjurkan bagi untuk kafan mayatnya laki-laki adalah thalathi lafaif, 3 lapis. Ya, ada 3 lapis. Wa takfimul mar'a fi 5 athwab. Dan untuk perempuan ada 5 kain, ya. Dan ini juga tidak ada nas, ya, yang menetapkan wanita itu harus pakai jilbab, pakai baju, tidak ada. Karena kembali ke asalnya adalah, dan diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya kembali ke hukum asal laki-laki, ya. Aslinya itu 3 lapis itu sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah sampai 5 untuk perempuan itu boleh, ya. Tidak ada yang melarang, gitu. Izarin wa khimar wa qamisin wa lufatain. Ya, 5 pakaian itu termasuk adalah izar, itu izar itu kayak rok, ya, roknya. Kemudian khimar dan tutup kepalanya seperti jilbab, wa qamis dan bajunya, berarti ada 3, wa lufatain, ya, dan 2 lipatan lagi, ya, untuk menutupnya, itu jadi 5, ya. Wa yukafinu shaghir fi thawbin wahid. Untuk anak kecil itu cukup 1 kain saja, ya. Wa yubahu fi 3 athwab, dan boleh sampai 3 lapis juga, ya, tergantung kondisi masyarakatnya, ya, tergantung kondisi keluarga, maunya yang 3 apa 1 boleh. Wa tukafinu shaghira fi qamisin wa lufatain, ya. Dan untuk anak kecil yang perempuan itu boleh dia dikasih baju, ya, baju yang dari kain putih dan 2 lapisan, ya. Ustahabbu tajmirul akfan bil bakhur ba'da qashiha bima'il warid wa nahwihi litalaqqu biha raihatul bakhur, ya. Kemudian dianjurkan untuk memberikannya wangi-wangian, ya, memberikannya wangi-wangian. Baik, kita coba langsung, ya. Kalau ada yang mau jadi sementara contoh boleh, ya. Yang paling mudah siapa? Kula nyekel niki ya. Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa Mas. Kalau enggak Tetap sini. Pak. Mas yang ngokeh wane. Tinggal kelu to. Oke, kuda. Ya, ini situ aja. Ya, jelas. Ya. Ono sing paling muda. Anak soleh. Kainnya Pak Soleh. Aduh misi bangun sama. Ini anak orang ini. ini ada 3, ya. 3 kita pakai 3 aja, 3 lapis. Copot bae lan dene tinggal imen pengen tali. Semoga pas. Yang pertama tali, ya. Talinya ditaruh dulu di bawah. Ada tali, ya. Rafia. Rafia atau apa? Rafia. Sekedar contoh. Iya. Warna kain berapa ya? Tidak apa-apa. Anggap aja putih. Akan ada putih. Kalau mestinya dari kain itu disobeki buat tali. Kata ke siang kok. Siap mager kok. Ono vine bener kan. Ono aku lepi. Katanya ono kelincinya. Nulis variasi. Nulis variasi. Licinnya Pak. Ya pakai. Kayak ini kan Lagi butuh ini. bisa. Kayak gitu. Terus dipotong apa itu Pak? Kalau sama ngalor itu rumah Debrono enggak? Kemana? 14-an. Gak apa-apa dipotong nih. Dipotong apa? 7 berapa? 7. Rafia. Rafia enggak ada. Italian. Kosong-kosong. Bisa, Nah, Pak.
Ora apa-apa. Nanti ditali-pati tak main resto. Nah, ini kayaknya jembar loh malah. Enggak ketok. Ya moral dene kabeh. Ini belah Dari pagi air, Pak. Dap ini dap. Bisa dibelah ya. Iya, dibelah aja biar Dap. jadi banyak. Dap. Bantu belah Pak, Mas Astu. Lurus gombal itu tak kira gombal karo. Iki anu hebat nih. Udah 7 mau kae. Jadi kawan-kawan sih. Oh, lho tenan lho nang kampus tulisane Rocky lho. Rocky gerung 4, 5, Minimal 3 ya setannya. Boleh pakai 5. Ya, jadi nanti kalau 5 kepala, badan, Nah, itu Rafia. Tok jurki badan itu aja. tau mulang ngetan. Ya, benar. Dipraktikkan situ. Atas kepala dulu. Nah, Kepala. kemudian Kerononan ya. Iku kocone yo. Potong ulang ora. Orang lagi masuk aku ah. Kudu dulu. Tahun kudu. Iki kocone dhuwur. Wih, kono ngukut pada Iki bulu. ora bulu ra. mau pakai 3 apa 5? 5. Oh, banyak kok talinya. Terus Iya. perut. Kok enggak 7? Dada. Perut terus kemana? 7 boleh, Ayo banyak. terus. Oh, jadi enggak anu ya. Penting ganjil. Minimal 3 ya Kak. Minimal 3. Iki tinggal. Rata 20. Ikan di saling potong itu Oh. 3 aja. sama Kene. sama kaki. Tapi kadang-kadang 20. Ndur. Ndur dhewe potongan karo ngon sikil. Laki ya. Laki ya, Bos. Aku ora ikhlas yo. Aku tidak kenal ya. Aku 200 ya. Yang pertama, kalau sudah tali, itu sekarang kita menggelar Kain. kain yang pertama, ya. Kain pertama monggo digelar. Pahala kok bocong. Iya, pahala gede. Kain pertama. Ini gelasnya di sana. Ikhlas ke ya, Bos. Nah, Sing ora pahala sing ngelok. Sing ora pahala sing ngelok. kain pertama itu jangan langsung ditumpuk kain kedua. Jangan ditumpuk kain kedua, itu dikasih minyak dulu, Dikasih. minyak wangi. Apa apa jenengan? Atau apa Apa baris itu? apa? Kain ya. Nah, ini coba. Kayak safaran. Ini. Sing Pokoknya kalau Ora Wani kabeh ngono. Jadi wae ya, itu orang migrat. saran saya mansur. saran saya Jadi Mas itu minyak videonya kan dong? yang Wes, wangi, ya. dibagikan ini syuting ini. Ayo. Ya, nanti kalau bakaran atau apa beli parfum yang Videonya dibagikan itu. Yo yo. Kemudian tumpuk kain kedua. Oh, belum anu nek jenazah belum. 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 Tiga. Oh, kalau ada warnanya gini kan Ini anggap aja nggak ada. Angkat buka Pak. Ya. Lagi calonnya malah Kedua, kita boleh minyak wangi lagi, ya. Minyak wangi lagi. Minyak wangi atau apa yang wangi juga. Di kelas ini. Nah, ini sempit. Terus yang ketiga. Sampai 3 ya. Kayaknya sempit dengan kok ora dadi silat. Di Sindo ini ada ini. Ya. Minyak lagi. Kan iso ngomong. Fred. Nah, kalau jenengan mampu ya masalah kain, pakai kain yang punya garis, ya, yang bergaris satu garis apa, jangan mau terserah. Ya, Satu garis memang apa? kayak
Selimut boleh, pokoknya seperti selimut itu. Ya. pokoknya ada Itu yang di luar atau yang di dalam? terserah, nggak ada mas yang mengatakan di dalam apa di luar, tidak ada. Satu lembar. Satu lembar. Kowe nutupi ya? Nutupi bebek. Nutupi orang. Sama pakai hori ya. Orang Kita memotong Nutup sindir, nutup pinggir kowe. Nutupi aku itu. terus untuk bajunya itu gimana? Nah, masalah Ini nang misal kayak di suek tengahnya itu dimasukin. mal dulu ya. itu pakai ada yang kan sekarang sudah ada yang jadi sudah ada pakainya, sudah ada tubannya telah dalam sudah. Itu masalah pakai itu atau ditambah pakai itu boleh saja sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing. Tapi yang intinya adalah Nabi kita nyuruh 3 lapis itu yang paling utama. Mau ditambah nanti apa tambahan itu boleh. Tidak ada nas yang real mengatakan itu wajib, tidak. Ya. Nah, setelah ini sudah selesai, maka mayit diangkat. Ya, diangkat. Apa jadi tak apa? Siapa? Masih aja orang di gomleh. Tadi habis dimandikan kan ada pakai apa? Jarit. Ya. Ini jarit ya. Misalkan ini dalam keadaan apa? Sudah dimandikan. Jarit. Ditali nggak Tat? Sedekap atau seperti semula kondisi kita diciptakan itu tidak ada juga dalil yang benar-benar real ya harus dekap atau seperti ini ya Yang utama sesuai dengan kondisi apa masyarakat atau keluarganya mau disepertikan keadaan sholat boleh mau ini juga boleh ya juga sekarang ini ya mau sedekap apa ini Dekap sedekap aja yang biasanya. Ustaz Beni, kalau di Jogja biasanya di Jogja itu diikat biasanya. Ditali, diikat. Biasanya diikat kalau di Jogja. Enggak, tangannya diikat, Kaki. jarinya ini diikat. Itu gimana? Itu kalau di Jogja gitu loh. Ah, oh gitu iya. Itu bagaimana loh Tat? Kalau di Jogja kakinya juga diikat. belum ini kan baru selesai kita angkat Iya. ya toh selesai kita angkat ini udah nggak ada baju misalkan ya, jangan ditali dulu Kalau di Ini kan Jogja jarit ya kita pakai jarit kan gitu Tutup aurat. nah itu kalau di Jogja ditali dulu. ditali dulu Oh, kalau di Jogja. mayatnya jangan nanti tukang ngurus ini repot. Nah, sebelum ya ditali, jangan ditali. Kalau Pokoknya kalau tuntunannya diikat itu ada nggak Tat? tidak ada. Nggak ada, ya nggak ada. Yang penting Nah. ini 3 lapis ini ya. Nah, 3 lapis itu cukup ya. Lu cawat barangnya rano. Di cawat barang nggak ada. Kemudian yang setelah diangkat mayitnya dikasih minyak wangi di setiap tempat sujudnya. Ya, sujud tempat sujud. 7. Telu. Ya, 7. Lutut, buat telapak tangan. 7. Ya. Papat tuh tangannya. Mau saya ngatur. Bengkol. Depan. Iya. Ada juga yang menyuruh untuk di ketiaknya, kemudian ininya dikasih minyak wangi supaya apa? Ya, supaya nanti bau mayit itu tidak keluar. Ya. Dan ada yang menyuruh untuk menutup Ya. kapas. Kapas. Itu boleh saja, tidak apa-apa. Ya, tidak ada larangan. Ada kapas Pak Win? Ya. Atau ditutup. Ya. Nanti kalau ada apa cairan yang keluar sehingga itu bau itu harus ditutup. Iya. Bagian kapan yang sudah dikasih minyak wangi. Kalau- Pahit nggak yang orang udah mati nggak merasakan. Kalau luka Apa luka ya jangan dikasih apa, maksudnya ditutup aja gitu. Untuk kain yang 3 lapis itu kok ada yang sini, terus ini agak sini, yang Cepet, Pak. Jadi tidak cepet. Karena Itu cepat. Ben ku nek dingin iki cukup. Oh gitu. Hmm. Nah kita lihat sekarang
cara kita ngelepas yang atas itu jangan langsung dilepas gini, kelihatan auratnya. Ya. Pertama mulai dari kiri. Jadi benar. Ya. Ini dulu ya. Ditutup ini. Ya. Terus ini ditutup. Jangan. Ya, sini dulu. Nah, ke sini ini kan nutup semua. Nariknya dari belakang. Ya, narik kain yang dalam lagi. Ikat dulu. Kain yang dalam itu tarik dulu. Ya, jaritnya. Saya pakai bolong. Nah, jaritnya ditarik. Ini nggak boleh buka. Nah, kan anggap ini sudah besar ya. Iki ming contoh Pak Nardi, iki ming contoh. Lah, yo ini nggak boleh buka. Kiri ya. Ini Kiri. Oh iya, iya. Kalau sudah kanan, maka ambil Kanan dulu. dari kiri ya, kanan. Kanan dulu. Sekarang kanan. Ya. Ini kanan. Jangan. Ini akan nutup. Ya. Dia terus ke sini, gitu ya. Balik kanan lagi. Ini kan tutup ini sampai ono sini. ide udune mau. Ah. Biar anu ini loh. Ini yang 3 lapis ini Digeser. sini. Terus ini yang geser. Jadi nanti bisa ini sampai sini. Pak, Oleh karena itu supaya kainnya nanti sumpet. maka dibuat kainnya agak Yang luas, ngono lho. tidak jimplang. Makanya Lebar. ini maka enggak lebar. Di sini kan sini. Seolah-olah lebar lho Pak Nardi. Ini pas ya. Yang lepas. Ayo, sakit. Seolah-olah ini kayaknya lebar. Ngono wae. Ya. Yang pertama ini adalah kepala ya. Ingatnya jangan mati. Ya, karena nanti akan Ada wasiat dari Mas Denny suruh mati ya. Diikat ini aja. Biasa ya. Pokoknya jangan Yang sampai penting mati. bisa dilepas ya. Di foto krepi bojone. Kamu ini ada. Ya. Ini kira juga kan. Kok tangannya ke sini? Itu orang mati modern. Militer ya. Sudah gitu ya. Jangan lupa tapi ya, nanti kalau ada kuku-kuku yang bersih dimasukkan ke dalam. Oh, di ini. Potongan kuku. Potongannya kuku itu. Rambut rambut apa-apa jangan dibuang sekarang, dimasukkan sebelum tadi kita lipat yang pertama. Itu ya. Jadi potongan kuku. Tidak boleh ada bagian tubuh yang sisa. Nggak boleh. Oh. Ini seperti ini. Apa Ya. video Pak Ngurah lho. Di video Pak, di video Pak. Macet jos. Ya. Paham ya cara mengkafani? Insya Nah, Allah. pada keluarga jenengan harus mau ya, karena ini adalah pahalanya besar. Iya. Gitu. Jadi nggak berani om, jangan ya. Bismillah. Gitu. Saya malah cenderung ini loh. Kaki numpuk itu enggak apa? Ya saja. Kan jadi gini. Gini nanti ini bisa masuk ke sini. Jadi enggak buka. Jadi bersama. Kalau ini kan menyesuaikan. Kain yang lebar itu biasanya 150. Itu menyesuaikan kainnya. Menyesuaikan kain yang ada di sini. Ya, Nanti gitu loh. kalau memang kainnya kecil di pasar, dibuat gimana supaya biasa masuk ke sini. Ah. Tadi dilepas 50. Kan hanya 100 Dilepas ya. semuanya. Ada yang kalau siapa Syafi'i itu disuruh melepas. Ya, Syafi'i disuruh melepas. Semuanya dilepas. Dilepas. Nah, diharapkan. Cerai kapal isi cerai. Nek ngeduk ke sini yang lagi cepel yang lagi.
Kok meneng wae kan. Kok ora ubah sih bantal. Apa betul ini? Ya, Coba ajar kok bang ya, ada komisi. Tangi, kok bang? Wah, iso tangi. Bisa tangi ada komisi. ada yang dimasukkan di ini yang Memang bukan. canggih, ada yang itu gimana? Apanya? Ada yang kalian. Gitu tadi. Ada yang Nambah. Halo azan di yang lahan itu belum ada nasnya, bukan belum ada, tapi kalau dipaksa ada penting hadisnya dhaif. Ya. Itu hadisnya. Tapi kalau kita lebih teliti lagi nanti akan menuju ke perdebatan, ya, perdebatan masalah rawi hadisnya. Itu ada hadisnya. Itu. Kenapa mereka melakukan itu? Mesti ada yang menyampaikan. Dan yang menyampaikan itu tentunya dia akan punya ilmunya gitu. Tapi itu Tapi dhaif sekali. Dhaif jidan. Kecuali kalau yang baru lahir itu memang ada hadisnya juga, ya. Dan diazankan anak yang baru lahir, ya, karena yang berfungsi pertama adalah telinganya. Terus sampai yang lahat talinya dilepas semua kan? Kalau lubang Tapi ada di dulu ada nih Itu tahayul ya. Bukan nanti kalau udah ikatnya dari lupa jadi pocong itu enggak terjadi, ya. Itu permintaan terakhir apa? Mas itu. Nah, itu cara kita mengkafani, ya. Nah, itu jadi pelajaran buat kita karena inilah yang akan kita bawa, kain 3 helai yang kita akan bawa mati sama amal kita dan pahala jariah kita yang menemani kita. Ya, sampai di liang lahat, ya, teman ikut, ya, saudara keluarga ikut, setelah ditumpuk dengan tanah mereka akan pergi. Tinggal kita dengan amalan kita. Ya, oh, ya, ini kalau kita ziarah kubur itu, yang kita ziarahin tahu nggak? yang kita ziarahin tahu, karena kalau kita baca di kitab Ruh punyanya Ibnu Qayyim itu orang yang di dalam sudah mati itu mereka tahu diri mereka itu diziarahi oleh anaknya, ya. Baik amalnya banyak maupun amalnya sedikit. Tahu Dulu semua. ada sebuah kisah yang dia itu ada seorang anak dan ibunya meninggal, ya. Kemudian dikuburkan dan anaknya ini anak yang soleh. Dan setiap hari anak ini datang ziarahi ibunya dan mendoakan. Terus ziarah kubur boleh. Sunnah. Nggak ada yang melarang. Kalau perempuan katanya diharamkan ziarah kubur. Apanya? Kalau Perempuan maksudnya mengikuti, bukan ziarahnya. Mengikuti Pemakaman itu nanti kan ziarahnya boleh. kalau Sendiri boleh, nggak kalau nggak takut. Maksudnya kan nggak sendiri kan nanti ada ustadz yang bilang kalau mengikuti dan ziarah itu sama gitu. Jadi diharamkan gitu. mengikuti mengikuti mayit itu dikuburkan kan belum ziarah, ya, dia akan dimakamkan. Harus tahu gitu bahas itu. Doa ziarah sesuai tuntunan. Itu tidak ziarahnya enggak mau ya aku. Kajian ini enggak mau Kemudian nanti ketika kita ziarah kubur, aku mau diwaduk doakan ziarah dewi yo di. doakannya apa ya? Doa boleh tulisannya boleh. Aku sani mau Al-Fatihah. Itu doa Al-Fatihah bukan doa. ada dasarnya enggak? Bolehnya itu Dalilnya itu ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ada hadis lagi yang Aisyah atau siapa itu tadi saya itu kajian
Bulughul Maram itu tentang sejarah kubur. Nah, itu kita harus ya Bulughul Maram, kemudian kitab-kitab yang lain kita tidak bisa memisahkannya karena ya, dia ada dasar. Kalau di Bulughul Maram kan malah dibolehkan, tapi ada kitab yang lain yang tidak membolehkan. Nah, di sini kita harus ambil ilmu, ya. Jadi dari situ, ya, dari hukum Islam, ya, tidak hanya patokan sama satu kitab di situ saja. Jadi kita lihat hukum klasiknya seperti apa sejarahnya, itu loh. Karena kita semakin dalam menyelami Islam itu semakin banyak perbedaan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, misalkan contoh kecil saja, ya. Gitu. Orang-orang NU misalkan ngapunten ya kalau ada yang orang NU misalkan mereka baca Yasin ya, ketika orang mati itu nggak bisa kita mengatakan oh itu bid'ah haram di neraka, nggak bisa. Kita harus kaji dulu kenapa mereka melakukan itu. Nah, itu harus dikaji dengan benar-benar ilmiah gitu. Makanya inilah bentuk perlunya kita menurut ilmu ya. Jadi kalau saya yaitu tentang ziarah kubur itu boleh ya, tapi kalau perempuan menuntun mayit itu tidak boleh memang karena nanti akan terjadi ikhtilaf sama laki menuntun itu ngikuti untuk sampai dikubur pas waktu dimakamkan itu tidak boleh karena nanti akan terjadi ikhtilaf. Maksudnya ikhtilaf itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam, campur antara laki dan perempuan. Dan nanti perempuan itu juga kenapa tidak diperbolehkan mengikuti pemakaman karena hatinya lemah. Ya hatinya lemah, nggak mungkin dia itu akan tega gitu loh melihat keluarga dan sebagai ibunya kan dikuburkan. Tapi kalau imannya kuat saja itu kalau udah terlanjur lah orang nggak lumayan pasangan bojoku Insyaallah ya. Jadi ziarah kubur boleh ya, karena orang yang ziarah itu yang tadi saya ceritakan setelah anak itu tidak menziarahi ibunya ya, tidak menziarahi ibunya ya, sudah berapa lama dia diziarahi, dia dikasih mimpi bertemu sama ibunya ya, kenapa engkau tidak menziarahi padahal orang-orang di sekitar muslim yang sedang di kuburan itu juga kangen ya. Nanti dibaca di kitab Ruh itu ada bahasa Indonesia ya, kalau mau tentang ruh ya. Berarti ruh kita itu kemana? Mereka itu tahu ya. Tahu. Ya. Kalau mendoakan tak? Apa? Mendoakan. Sangat dianjurkan sekali. Maksudnya rohnya yang itu didoakan itu tahu nggak? Apa? Yang didoain tahu nggak? Misalkan alhamdulillah siksa kuburnya Mbah ini, yang didoa Simbah itu tahu nggak seperti itu? Ya mesti tahu ya, karena itu yang diharapkan oleh orang yang meninggal ya. Yang diharapkan adalah doa. Kalau abdul di rumah masing-masing atau di mana saja atau dikubur nah, ya doa itu kan tidak ada tempat dan tidak ada ini ya, maksudnya kecuali di WC itu nggak boleh, di masjid, di rumah ya kan. Tadi kan ahli kubur itu kan ada rasa kangen juga pengen diziarahi. Kalau orang ziarah kan pasti berdoa. Nah, kalau tidak pernah ziarah tapi di rumah itu akan di rumah itu akan di rumah. Maksudnya sama tak? Sama termasuk bagian dia, dari ziarah. Dia bukan ziarah. Mereka itu ahli kubur tuh merasa kangennya terobati enggak kalau kita buat. Kita tidak bisa mengatakan itu terobati apa enggak, karena itu alamnya sudah berbeda. Ya, makanya kan kangen masalah. Nang kono ono kangen apa ora ya ora ngerti. maksudnya kangen di situ bukan kangen seperti kita di dunia. Maksudnya kangen itu supaya mereka di alam barzah itu memang benar-benar dalam keadaan kenikmatan. Nah gitu, makanya kita doakan orang tua kita ya, anak-anak kita Dipadangke kubure ono kae lho. ya. Rajul saben malam Jumat. Tidak hari malam Jumat.
mendoakan orang yang sudah meninggal atau orang tua, mendoakan orang tua itu kalau hanya setiap selepas sholat itu katanya dikatakan kita yang mendoakan itu pelit. Apa? Pelit. Mau nggak dikatakan pelit? Nggak mau doakan setiap saat. Ya, jangan nunggu sholat ya. Karena yang dibutuhkan memang orang meninggal itu doa sama amal jariah. Mendoa ayo. Mayat itu gimana apa? Ya mendoakan mayat Allahumma warhamhu seperti doa salat jenazah. Mau ditambah dengan yang lain juga boleh. Ya Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Mana ya doakan mau bahasa Indonesia saja. Kalau di jamak boleh ya, Tat? Apa jamak gimana doanya? Mereka itu hum. Lebih bagus sebut namanya. Jangan kasih Allah itu ambigu. Nanti kalau spesifik cuma si A, ntar yang saudara saya yang B itu Mary enggak. Ya jenengan mendoakan siapa? Jenengan sapa wae. Ya oke. Simbah-simbahnya banyak itu. Ayo dino iki Ya cukuplah dengan keluarga saya. Wah, Allah sudah tahu. Kalau kita pakai hum mereka, ya berarti siapa mereka ya semua. Gitu loh. Ya tentu kita akan mendoakan orang-orang muslimin juga. Ya begitu cara kita kain kafan ya, insyaallah minggu depan kita akan sholat jenazah, kemudian cara memasukkan mayat ke liang lahat yaitu ini sampai ini enggak sekalian ini tadi menggali kubur. Ini cedak berani. gawe azan. Macam lu kan benar pas gue tak kedul-kedul. Ke udan nih. Kalian jegur Baik, itu sudah jam 10. Kita lanjutkan tadarus Pak.